Masih ingat gerakan ini? Ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia turun ke jalan berhadapan dengan gas air mata demi nyuarain keresahan. Orang-orang menyebutnya aksi paling besar setelah 98. Tapi emang peristiwa 98 sendiri jauh lebih besar. Waktu itu seluruh penjuru Indonesia terlibat. Sampai-sampai korban jiwa banyak yang berjatuhan. Saat itu aroma kebencian rasanya sampai bisa kita cium di udara. Tapi gerakan gede semacam itu nggak cuma terjadi di Indonesia. Pernah ada revolusi Perancis yang ngelahirin konsep kebebasan dan kesetaraan yang kita kenal sampai sekarang. Ada revolusi Bolshevik yang ngebentuk Uni Soviet meski kemudian runtuh lagi. Dan sampai di Timur Tengah sana pernah ada revolusi musim semi Arab di mana rakyatnya ngejatohin pemerintahan diktator. Sekarang, yang bikin kita mikir adalah gimana ngejelasin kenapa peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi. Atau apakah semua kekacauan tadi itu sebenarnya bisa diprediksi? Tapi tenang, kalau ilmu fisika bisa ngejelasin asal mula alam semesta, ilmu sosial juga bisa ngejelasin masalah tadi. Sekarang kita butuh tajamin penglihatan karena sehabis ini kita bakal datengin semua sudut kota dan melihat bagaimana masyarakat saling ngobrol satu sama lain. Inilah sosiologi. Sederhananya, ilmu sosiologi itu bisa kita ibaratin kayak kacamata. Bukan kacamata biasa, tapi kacamata canggih yang bisa ngelihat karakter masyarakat yang beda-beda. Misalnya ada penduduk desa yang orangnya akrab-akrab banget. Di sisi lain, ada juga orang kota yang lebih cuek ngejalanin hari-harinya. Terus ada juga orang-orang yang sukanya ribut terus. Dengan ngeliat pakai kacamata itu, hasil analisis dari yang kita lihat bisa keluar. Baru dari situlah makin menarik lagi buat diulik lebih dalam. Sosiologi membantu kita untuk bisa ngejawab pertanyaan kenapa masyarakat bisa punya masalah yang beda-beda di saat bersamaan, dan bahkan bisa lebih dari itu. Tujuan awalnya sampai ada ilmu sosiologi itu karena kita penasaran sama perilaku manusia. Ya, mirip dengan psikologi yang sama-sama ngebahas manusia tapi dalam skala yang lebih luas lagi. Berkat sosiologi, kita jadi tahu apa aja sih yang bisa nentuin kebiasaan dan sifat kita sehari-hari. Melekatnya adat ketimuran di negara kita bikin hampir semua orang makan pakai tangan kanan. Menempelnya jajahan kolonial di masa lalu kita bikin kita selalu mandang apa-apa yang luar negeri itu lebih keren. Mengakarnya anggapan kalau pria harus jantan dan wanita harus anggun bikin lapangan kerja di negara kita masih belum setara untuk laki-laki dan perempuan. Dan gak cuma itu, karena sekarang teknologi terus-menerus mengubah hidup kita, sosiologi adalah sosok yang bisa bantu mandu kita biar gak bingung ngadepin perubahan zaman. Karena begitu kita udah bisa ngamatin pola-pola perilaku masyarakat, kita bakalan bisa lebih kritis ngelihat itu semua. Dari sana, kita jadi bisa tahu cara yang pas buat nyari solusi dan masalah-masalah yang ada. Tapi pastinya kacamata canggih ini pun gak tiba-tiba muncul gitu aja. Ilmu sosiologi udah ngelewatin perjalanan panjang biar kacamata ini bisa secanggih sekarang. Karena itu, coba sekarang kita pakai kacamata ini buat ngeliat jejak langkah sosiologi sampai hari ini. Perjalanan dimulai sejak revolusi industri terjadi. Perubahan dari bercocok tanam jadi buruh pabrik bikin masyarakat kebagi jadi kelas-kelas sosial, si kaya dan si miskin. Banyak filsuf penasaran tentang kondisi baru masyarakat ini. Hingga lahirlah ilmu bernama sosiologi. Sejak itu, ilmu sosiologi mulai diajar di kampus-kampus sampai dijadiin dasar ilmu buat bikin peraturan-peraturan pemerintah. Gara-gara adanya Perang Dunia Kedua dan revolusi politik di mana-mana, sosiologi terus ngelahirin banyak teori baru untuk nyoba memahami masyarakat. Kini, tantangan-tantangan umat manusia memanjang dari perubahan iklim, intoleransi yang makin menjadi jadi, majunya ekonomi digital, sampai overpopulasi. Tapi sosiologi tetap hadir sebagai solusi. Karena dalam masalah apapun, selama ada masyarakat, sosiologi akan selalu berguna. Sekarang teknologi digital membuka panggung baru buat sosiologi. Ya, sama kayak ilmu fisika yang lahir setelah penemuan teleskop dan biologi yang berkembang setelah ditemukan mikroskop. Sebelumnya, kita nggak punya alat sehebat teleskop atau mikroskop untuk ngamatin pola perilaku manusia. Tapi lewat internet, sekarang kita punya itu semua terkumpul acak di samudera angka-angka bernama Big Data. Mungkin kita belum sadar seberapa dalamnya ia tertanam di hari-hari kita. Padahal semua perilaku dan sikap kita terekam oleh teknologi digital. Tempat-tempat yang kita datengin dan semua jalan kita lewatin dicatetin sama sistem GPS di HP kita. Pola pengeluaran uang kita sehari-hari direkam sama dompet elektronik dan bank-bank digital yang kita punya. Bahkan semua perasaan dan pemikiran kita ditampung sama aplikasi-aplikasi ini yang kita pakai tiap hari.
Semua ini bisa kita buktiin langsung dengan nyoba jelajah di aplikasinya. Yang kelihatan di sana adalah konten-konten yang dirancang khusus untuk kita dengan ngamatin kebiasaan kita di internet. Lewat teknologi digital, penelitian sosiologi bisa direvolusi. Para sosiolog udah nggak harus neliti manual, ngewawancarain orang satu persatu, bahkan mungkin udah nggak perlu ngamatin perilaku apa-apa lagi. Karena itu semua udah terekam dengan sendirinya. Namun, masalahnya internet dan big data bisa ngelakuin lebih dari itu. Gak cuma untuk penelitian, dengan tahu kebiasaan kita dan tahu apa-apa yang kita suka dan gak suka, informasi yang kita terima bisa dikontrol. Akhirnya kita jadi bisa dikendalin sama pihak gak bertanggung jawab di atas sana untuk ngelakuin apa yang mereka pengen. Kedepannya, ini bakalan lebih serem lagi. Di hari ketika manusia udah nguasain big data, mungkin saat itulah kita udah gak akan ketemu sama yang namanya kehendak bebas. Kita nggak boleh sampai ketinggalan dalam ngikutin perkembangan zaman ini, dan itu termasuk di bidang sosiologi. Dan penting untuk kita nggak cuma ngandelin apa yang dia dapat di sekolah aja, misalnya kayak Mbak Inaya Rahmani ini. Dari waktu masih duduk di bangku sekolah, beliau udah suka baca-baca buku ilmu sosial yang nggak masuk di kurikulum. Dari sanalah, rasa ingin tahu Mbak Inaya dalam ilmu sosial selalu berkembang, dan yang membawanya sampai lulus studi S3 di usia yang masih tergolong muda. Ia terus belajar dan terus membaca, dan tidak berhenti di buku, tapi juga berbagai media lain yang berdampak ke perubahan sosial. Sosiologi itu harus paham nggak sih bidang-bidang yang lain gitu. Ini saya kasih gambaran ya. Saya sendiri sebetulnya sosiolog media. Jadi yang saya teliti adalah program televisi, aplikasi handphone yang sering banget dipakai orang, perfilman, musik, fashion, tuh dampaknya apa ke perubahan sosial yang lebih luas. Jadi sebagai sosiolog media yang saya lakukan adalah meneliti, terakhir tuh penelitian tentang pemilu, tentang polarisasi cebong dan kampret di media sosial untuk menjelaskan konservatisasi agama dan politik. Ngertiin dasar-dasar sosiologi itu pentingnya bukan main. Di dunia yang makin penuh keragaman dan perbedaan, kita tetap nggak bisa lepas dari fakta bahwa manusia itu makhluk sosial. Sosiologi menjawab semua rasa penasaran kita. Bagaimana sih caranya supaya manusia itu bisa hidup bersama tanpa perang? Bagaimana kita bisa hidup dengan lebih damai dan bersama-sama ya, meskipun kita beda agama, warna kulit, kebangsaan. Kita semua manusia yang punya rasa takut, rasa ingin bahagia, dan rasa socially connected ke orang lain. Dengan berbagai kacamatanya, sosiologi mencoba membongkar puzzle dari apa yang selama ini tersembunyi di masyarakat. Dengan berbagai cara pandang yang ditawarin sosiologi, kita bisa melihat masalah-masalah yang ada di masyarakat dengan lebih jelas. Dan dari sana, lebih menghargai perbedaan yang ada. Seandainya sosiologi nggak pernah ditemukan, mungkin dunia akan terasa makin gelap dan kita nggak pernah ngerti apapun tentang segala keributan yang terjadi di luar sana. Dan terpenjara dalam situasi itu tanpa tahu harus berbuat apa. Dari video psikologi kemarin, kita udah tahu kalau otak manusia adalah objek paling misterius di alam semesta. Dan tiap-tiap manusia ngehasilin begitu banyak data. Dan namanya masyarakat, itu isinya ada banyak banget manusia. Perjalanan terbaru sosiologi baru aja dimulai. Jadi udah setengah serial Kok Bisa Explain sini kita jalani. Sampai titik ini kita udah sama-sama lihat gimana emang semua ilmu benar-benar berhubungan untuk saling nyempurnain satu sama lain. Dan itu akan kita temui dengan jelas banget di episode sehabis ini. Karena di sana kita akan ketemu sama kombinasi dua ilmu yang sekilas tampak nggak ada hubungannya. Ilmu sosial dan matematika. Jadi sampai bertemu lagi di ilmu yang bantuin bikin kita keputusan yang sangat rasional dan penuh perhitungan dengan cara ngebuat kita dapetin hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal. Ya, ilmu ekonomi.
Setiap harinya kita pasti bertemu dengan orang lain, bukan? Saat di sekolah, saat berbelanja di pasar, begitupun di dalam rumah kita. Pasti kita akan bertemu dengan keluarga. Sebagai makhluk sosial, kita tidak mungkin bisa hidup sendirian karena kita sebagai manusia perlu berinteraksi guna menjaga kelangsungan hidup. Coba bayangkan jika kita hidup hanya sendirian saja. Membayangkannya saja aku sudah tidak sanggup. Interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita bentuknya ada banyak sekali. Seperti halnya, setiap pagi sebelum berangkat sekolah, kamu bersalaman dengan orang tua kamu. Lalu, di jalanan, kamu bisa tiba-tiba kesal jika terjadi macet. Belum lagi, saat sudah sampai di sekolah, kamu harus melaksanakan piket kelas bersama teman-temanmu. Nah, pernahkah kamu berpikir bagaimana bisa ya hal tersebut terjadi? Kira-kira ilmu apa yang mendasarinya? Jawabannya tentu melalui ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi termasuk ilmu yang tua loh. Sosiologi mulai dikenal sejak abad ke-19 dengan melepaskan diri dari filsafat. Secara etimologis dalam bahasa Yunani, kata sosiologi berasal dari kata sosius yang berarti teman atau kawan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi bisa dibilang sosiologi itu sebagai studi yang mempelajari interaksi manusia dan kejadian-kejadian di dalam masyarakat. Beberapa tokoh seperti Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber, Petrini Sorokin, dan Sela Sumarjan kemudian mengembangkan ilmu sosiologi. Bahkan Auguste Comte, seorang filsafat dari Perancis yang juga dikenal sebagai bapak sosiologi dunia, merupakan orang yang mengembangkan ilmu fisika sosial yang kemudian dikenal dengan nama sosiologi. Dalam suatu hal, pasti ada objek yang dikaji. Sama halnya dengan sosiologi, di mana objek kajiannya itu adalah manusia. Sosiologi mempelajari aspek sosial dari manusia, atau lebih sering disebut dengan masyarakat. Kemudian, setiap objek pasti memiliki ciri-ciri atau sifat. Begitu juga dengan sosiologi yang memiliki 4 ciri-ciri. Apa saja ya? Sosiologi sebagai ilmu dilandasi pada observasi kenyataan dan tidak bersifat spekulatif atau mengira-ngira suatu kebenaran. Inilah sosiologi yang bersifat empiris. Kemudian, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dibangun menjadi sebuah teori atau abstraksi yang disusun secara logis untuk tujuan mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial. Ini merupakan sosiologi yang bersifat teoritis. Sedangkan sosiologi yang bersifat kumulatif itu disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Yang terakhir ada sosiologi bersifat non-etis, di mana sosiologi itu mempersoalkan fakta yang terjadi di masyarakat, bukan tentang baik dan buruknya fakta. Oke, demikian tadi penjelasan materi tentang perkembangan, objek kajian, dan ciri-ciri atau sifat ilmu sosiologi. Selamat belajar dan sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya.